Pindahkan kasur anakmu ke gudang belakang. Malam ini juga. Kalimat itu meluncur dari mulut ibu mertua saya tanpa setetes pun rasa bersalah. Saat itu, saya hanya menunduk. Saya tersenyum tipis. Dan saya menjawab pelan. Baik, Bu. Yang tidak ibu mertua saya tahu, Malam itu, saya tidak sedang mengalah. Saya sedang menghitung hari terakhir mereka tinggal di rumah ini. halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel Di Balik Rumah Tangga, tempat kita berbagi kisah kehidupan yang penuh air mata dan pesan moral yang bisa kita petik bersama. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis juga nama dan kota kalian di kolom komentar, biar kita makin saling kenal. Sudah siap? Mari kita mulai kisahnya. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Dulu saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Kuningan. Karir saya menanjak. Saya dipercaya memegang pembukuan proyek-proyek besar. Atasan saya bahkan sempat menjanjikan posisi kepala keuangan. Tapi sejak menikah dengan Raka, Saya melepaskan semua itu. saya mengubur mimpi saya sendiri demi mengabdi pada keluarga suami. Saya pikir pengorbanan itu akan dihargai. Saya pikir dengan menjadi menantu yang patuh dan rajin, saya akan diterima sebagai bagian dari keluarga. Ternyata saya salah besar. Rumah 2 lantai di kawasan Bintaro itu selalu tampak mengkilap. Lantainya bersih, kacanya bening. Guci kesayangan ibu mertua selalu bebas dari debu. Semua itu bukan karena ada pembantu yang dibayar mahal. Semua itu karena sepasang tangan saya yang tidak pernah berhenti bekerja sejak subuh sampai larut malam. Setiap pagi saya bangun sebelum matahari terbit. Saya memasak sarapan. Saya menyetrika seragam Raka. Saya mengepel seluruh lantai rumah. Saya juga yang mengatur semua kebutuhan rumah tangga ini. Membayar tagihan listrik dan air tepat waktu. Mencatat setiap pengeluaran dengan teliti. Kebiasaan lama saya sebagai akuntan. Mengingat kapan tabung gas harus diganti. Kapan ace harus dibersihkan. Kapan tukang kebun harus datang. Sebenarnya, otak yang dulu saya gunakan untuk mengelola keuangan perusahaan besar, kini saya gunakan untuk menjaga agar rumah ini tetap berjalan sempurna, tanpa ada yang menyadarinya, tanpa ada yang menghargainya. Raka berangkat kerja sebelum fajar. Pulangnya seringkali sudah lewat tengah malam. Jadi, sebagian besar waktu, saya berjuang sendirian di rumah itu. Berjuang melawan satu orang yang seharusnya menjadi keluarga. Ibu mertua saya bernama Bu Surti. Usianya 62 tahun. Keras kepala dan tidak pernah puas. Di matanya, semua pengorbanan saya tidak punya nilai sama sekali. Bagi Bu Surti, saya hanyalah perempuan yang menumpang hidup di rumahnya. Ia sering membandingkan saya dengan menantu-menantu tetangga. Menantu Bu Hartati yang katanya pandai memasak. Menantu Bu Ningsih yang katanya selalu memberi uang. Apapun yang saya lakukan selalu kurang di matanya. Padahal kenyataannya tanpa saya, rumah tangga ini mungkin sudah runtuh sejak lama. Dalam arti yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan Bu Surti. Pagi itu berjalan seperti biasa. Saya menyajikan nasi goreng spesial dengan telur setengah matang. Kesukaan Bu Surti. Saya menyeduh teh hangat dengan takaran gula yang presisi. Lalu, saya bergegas ke belakang. Tumpukan pakaian kotor seluruh keluarga sudah menunggu di keranjang besar. Sambil mengucek noda di kerah kemeja, pikiran saya melayang. Saya lelah, sangat lelah. Tapi setiap kali rasa putus asa datang, wajah Bima selalu menguatkan saya. Bima, putra kecil saya yang baru berusia 5 tahun. Dia satu-satunya alasan saya bertahan menelan semua perlakuan tidak adil ini. Jam berapa ini? Kenapa rumah masih berantakan? Kamu kerja apa saja dari tadi? Suara Bu Surti tiba-tiba memecah pagi. Padahal jam dinding baru menunjukkan pukul 6 lewat. Saya menghentikan cucian. Saya mengelap tangan. Saya menghampirinya dengan kepala menunduk. Sarapan sudah siap di meja. Bu, tehnya juga baru saja saya seduh. Bu Surti hanya mendengus. Matanya menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu itu makan dari uang keluarga ini. Jangan coba-coba bermalas-malasan. Saya hanya menarik napas panjang. Saya sudah kebal dengan kalimat-kalimat seperti itu. Raka, suami saya,
selalu menyerahkan seluruh gajinya kepada Bu Surti. Itu permintaan mutlak ibunya, yang selalu haus mengendalikan keuangan keluarga. Sementara untuk membeli susu Bima saja, saya harus pintar-pintar memutar otak, mengais dari sisa uang belanja harian yang diberikan Bu Surti dengan nominal yang sangat minim. Pernah suatu kali, saya memberanikan diri meminta tambahan untuk membeli vitamin Bima yang sedang batuk. Bu Surti malah menatap saya sinis. Anak kecil batuk itu biasa. Tidak usah manja. Dulu anak-anak saya juga tidak pernah dikasih vitamin macam-macam. Kamu ini cuma cari alasan buang uang saya. Saya menelan kalimat itu. Malam itu saya membeli vitamin Bima dari uang saya sendiri. Uang yang saya simpan diam-diam, sedikit demi sedikit, di balik lemari. Yang Bu Surti tidak pernah tahu, ada satu kebenaran besar di rumah ini. Sebuah kebenaran yang saya simpan rapat-rapat di balik diam saya. Tapi waktunya belum tiba. Belum. Terdengar suara langkah kaki kecil dari arah kamar. Bima keluar dengan piyama bergambar mobil yang warnanya sudah pudar. Dia mengucek matanya yang masih mengantuk, mencari sosok saya. Hati saya langsung hangat. Saya setengah berlari. Saya berlutut menyamai tingginya, lalu memeluk tubuh mungilnya. Anak ibu yang jagoan sudah bangun. Ayo, mandi. Habis itu, sarapan yang banyak. Bima mengangguk. Tapi perhatiannya tiba-tiba beralih ke ruang keluarga. Di atas karpet yang baru saya bersihkan semalam, ada beberapa kotak mainan besar. Mainan yang belum pernah ada sebelumnya. Masih terbungkus plastik rapi. Ibu, itu mainan siapa? Tanya Bima dengan mata berbinar. Saya belum sempat menjawab. Bu Surti sudah menyahut dari ruang makan. Itu untuk Kevin, cucu kesayangan ibu. Jangan sampai disentuh anakmu. Bima menunduk. Tangan kecilnya yang tadi terulur, perlahan ia tarik kembali. Saya menggenggam tangan itu. Saya tahu rasanya. Saya sudah lama merasakan rasa itu. Rasa diabaikan di rumah yang seharusnya menjadi rumah sendiri. Bima belum pernah punya mainan baru sejak ulang tahunnya yang lalu. Setiap kali ia melihat mainan Kevin, ia hanya menatapnya dari jauh. Lalu kembali bermain dengan mobil-mobilan tuanya yang catnya sudah terkelupas. Anak sekecil itu sudah belajar untuk tidak berharap, dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya belajar menyerah sebelum waktunya. Hari berjalan. Saya menyelesaikan cucian, menjemur di halaman belakang yang terik, mengepel lantai 2. Sementara itu, Bu Surti duduk bersantai di sofa empuk, menonton televisi sambil mengunyah camilan yang dibeli dari uang belanja. Menjelang siang, telepon rumah berdering. Bu Surti bergegas mengangkatnya. Wajahnya yang tadinya masam, seketika cerah benderang. Tawanya meledak-ledak, menggema sampai ke dapur tempat saya memotong sayuran. Dari balik lemari piring, saya bisa mendengar setiap kata. Ternyata yang menelpon adalah Siska, anak perempuan kebanggaan Bu Surti, kakak ipar saya. Dan dari percakapan itu, saya menangkap satu informasi yang membuat dada saya terasa berat. Siska, suaminya Hendro, dan anak mereka Kevin akan datang sore nanti, bukan untuk berkunjung. Mereka berencana menginap dalam waktu yang lama. Bu Surti menyambut kabar itu dengan sorak kegirangan. Berkali-kali ia menyebut nama Kevin dengan nada rindu, menjanjikan berbagai makanan lezat dan mainan baru. Tidak ada satupun keluhan dari mulutnya, hanya antusiasme seorang ibu pada anak kesayangan. Begitu telepon ditutup, Bu Surti berteriak memanggil saya, tanpa bertanya apakah saya sempat istirahat. Ia memberondong saya dengan perintah masak yang bertubi-tubi. Keluarkan daging sapi terbaik dari lemari pendingin. Masak rendang. Buat sop iga sapi dengan kaldu bening untuk Kevin. Goreng ayam kampung dengan bumbu kremes. Semua hidangan mahal itu harus tersaji sempurna sebelum sore tiba. Saya hanya mengangguk. Saya tidak berani membantah. Saya menyimpan kembali sayuran sederhana yang tadi hendak saya masak. Lalu mulai membersihkan bahan mahal yang selama ini dilarang keras saya sentuh. Menjelang sore, aroma rendang dan kuah kaldu mulai memenuhi rumah. Keringat dingin membasahi dahi dan punggung saya. Saya sudah berdiri di dapur sejak pagi tanpa duduk sekalipun. Kaki saya pegal. Punggung saya nyeri. Tapi saya tidak berani berhenti. Karena Bu Surti sesekali datang memeriksa. Memastikan saya tidak bermalas-malasan. Sekali, ia mencicipi rendang yang sedang saya masak. Lalu
meludahkannya kembali. Kurang asin, kurang pedas. Kamu ini tidak becus memasak untuk tamu penting. Untung Siska anak yang sabar. Saya hanya mengangguk dan menambah bumbu. Padahal selama ini rendang buatan saya selalu habis tak bersisa setiap kali ia makan. Tapi hari ini, di hari kedatangan anak kesayangannya, tidak ada satu pun yang saya lakukan akan benar. Saya baru saja menyelesaikan masakan ketika Bu Surti kembali muncul. Kali ini langkahnya terdengar lebih berat. Ia berdiri di depan saya, berkacak pinggang dengan nada yang sangat dingin, tegas, dan tanpa secercah pun rasa bersalah. Ia menjatuhkan sebuah perintah. Bereskan kamar anakmu, pindahkan semua barangnya. Kasur, lemari, mainan, semuanya. Pindahkan ke gudang belakang. Malam ini juga, saya menghentikan semua gerakan tangan saya. Perlahan saya menegakkan tubuh. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua saya. Tatapan saya kosong, tapi menyimpan luka yang dalam. Sebelum saya sempat membuka mulut, Bu Surti sudah melontarkan alasannya dengan nada tinggi. Kamar tamu terlalu sempit untuk keluarga Siska. Kamar anakmu itu paling besar. Jendelanya menghadap taman. Kevin yang berhak tidur di sana, bukan anakmu. Saya tahu persis seperti apa gudang belakang itu. Atapnya bocor saat hujan. Dindingnya berjamur karena lembab. Baunya apak bercampur debu. Tidak ada jendela. Tidak ada udara segar. Hanya tumpukan barang rusak dan sarang laba-laba di setiap sudut. Menjadikan ruangan itu sebagai kamar tidur seorang anak 5 tahun. Membayangkan Bima, anak saya, harus tidur di tempat seperti itu, sendirian dalam gelap. Sementara Kevin tidur nyenyak di kamar yang seharusnya milik anak saya. Itu bukan sekedar pilih kasih, itu pengusiran. Itu perendahan martabat yang keji terhadap cucunya sendiri, terhadap darah dagingnya sendiri. Dan di tengah amarah yang naik sampai ke ubun-ubun, sesuatu yang aneh justru terjadi di dalam diri saya. Saya tidak menangis. Tidak ada satu tetes pun air mata. Saya tidak menjerit. Saya tidak membanting apapun. Saya tidak memohon, tidak berlutut, tidak meratap. Selama bertahun-tahun, saya selalu menahan diri dengan susah payah, berpura-pura kuat di hadapan hinaan demi hinaan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, di titik terendah ini, saya justru merasa sangat tenang. Karena di titik itu, ketegaran palsu yang saya bangun bertahun-tahun akhirnya runtuh, dan di tempatnya tumbuh sebuah keberanian baru yang mengeras menjadi baja. Saya menunduk. Saya memberikan anggukan pelan yang penuh makna tersembunyi. Saya biarkan Bu Surti merasa ia menang. Sebuah senyum tipis terukir di sudut bibir saya. Senyum yang tidak ia lihat karena malam itu saya akhirnya memutuskan. Sudah cukup. Permainan ini akan saya akhiri dengan cara saya sendiri. Saya memang memindahkan barang Bima dari kamarnya malam itu, tapi tidak ke gudang. Saya menata kasur kecilnya di kamar saya sendiri, di samping tempat tidur saya. Bima akan tidur dekat ibunya, bukan di ruangan berjamur yang gelap. Lalu saya membuka lemari, dan dari balik tumpukan kain, saya mengeluarkan sebuah map coklat tua. Map yang sudah 5 tahun saya simpan dalam diam. Saya meletakkannya di pangkuan. Saya membukanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Karena di dalam map itu, ada satu lembar kertas yang akan mengubah segalanya. Beberapa jam kemudian, keluarga Siska tiba. Mobil mewah berhenti di depan pagar. Kevin turun sambil berlari ke pelukan Bu Surti. Siska turun dengan kacamata hitam dan tas bermerek. Hendro mengikuti di belakang, membawa koper-koper besar. Banyak sekali. Seolah mereka memang berniat menetap. Bu Surti memeluk Kevin erat-erat. Cucu nenek yang ganteng. Kamarnya sudah nenek siapkan, ya. Kamar paling bagus di rumah ini. Siska melepas kacamata hitamnya dan menatap saya dari atas ke bawah. Lalu, ia menyerahkan kopernya begitu saja ke tangan saya. Bawa ke kamar. Hati-hati, itu mahal. Dan tolong cuci baju-baju kotor di tas itu, ya. Kami capek di perjalanan. Saya menerima koper itu tanpa bicara. Saya sudah tahu. Mulai hari ini,
hidup saya akan jauh lebih berat. Malam itu, meja makan penuh dengan hidangan yang saya masak seharian. Mereka makan dengan lahap, tertawa. Tidak ada satupun yang menawari saya duduk. Saya makan di dapur, berdua dengan Bima. Nasi dengan ikan goreng dan sambal terasi. Sederhana. Tapi Bima makan dengan tenang. Dan itu cukup bagi saya. Dari ruang makan, saya mendengar Kevin merengek minta mainan yang lebih banyak. Bu Surti langsung menjanjikan akan membelikan apapun yang ia mau. Bima menatap saya. Ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil dan melanjutkan makannya. Hati saya terasa diremas. Hari-hari berikutnya, beban saya berlipat ganda. Sekarang ada 5 orang dewasa yang harus saya layani. Cucian menggunung. Masakan harus 3 kali lebih banyak. Dan Siska, kakak ipar saya, ternyata jauh lebih kejam dari ibunya. Anin, kopiku kurang manis. Buat lagi. Anin, lantai kamar mandi licin. Sikat sekarang. Anin, kenapa anakmu main di ruang keluarga? Suruh dia ke belakang. Kevin mau main di sini. Saya menuruti semuanya dengan wajah datar, dengan diam yang semakin dalam. Suatu pagi, Kevin merebut mobil-mobilan kecil milik Bima. Mainan tua yang sudah pudar. Satu-satunya mainan kesayangan anak saya. Bima menangis pelan, tidak berani melawan. Bukannya menegur Kevin, Siska malah memarahi Bima. Kenapa anakmu pelit begitu? Cuma mainan butut saja diributkan. Kevin kan tamu di sini. Saya memeluk Bima. Saya membisikkan bahwa nanti ibu akan menggambar mobil yang lebih bagus untuknya. Bima mengangguk sambil menahan isak. Di hati saya, sesuatu mengeras, semakin keras. Beberapa hari kemudian, Hendro menumpahkan kopi di karpet ruang keluarga. Ia memanggil saya dengan nada memerintah, seolah saya pembantu yang ia gaji. Bersihkan ini, dan lain kali, siapkan tatakan gelas. Masa hal kecil begini saja tidak becus? Saya berlutut membersihkan noda itu, tepat di depan kaki Hendro yang duduk santai sambil bermain ponsel. Saya menelan harga diri saya. Untuk kesekian kalinya. Malam harinya, saya mendengar Bu Surti dan Siska menghitung uang di kamar. Mereka membicarakan biaya sekolah Kevin yang akan ditanggung Bu Surti. Sementara saat saya menyebut Bima, sebentar lagi masuk sekolah. Tidak ada satupun yang peduli. Puncaknya terjadi pada hari Minggu. Saya sedang demam tinggi. Tubuh saya menggigil sejak subuh. Tapi saya tetap memaksakan diri menyiapkan sarapan. Saat saya hampir terjatuh di dapur karena pusing, Siska hanya melihat dari jauh. Jangan lebay, banyak yang harus dikerjakan. Lap keringatmu. Jangan menularkan penyakit ke Kevin. Tidak ada yang menawari saya beristirahat. Tidak ada yang bertanya apakah saya butuh obat. Saya menyelesaikan semua pekerjaan rumah hari itu sambil menahan demam, sambil menahan air mata. Semua insiden itu menumpuk di dada saya seperti bara. Penghinaan demi penghinaan. Tapi saya tetap diam, karena setiap malam setelah semua orang tidur, saya duduk di dapur. Saya membuka map coklat itu. Saya membaca ulang isinya. Dan saya menghitung. Suatu malam, saya mendengar percakapan dari ruang keluarga. Siska dan Hendro berbicara pelan, mengira tidak ada yang mendengar. Mas, rumah ini kan atas nama ibu. Kalau ibu sudah tidak ada, ini semua jatuh ke kita. Siska kan anak satu-satunya yang perempuan. Iya. Tapi kita harus pastikan ibu buat surat warisan dulu. Jangan sampai Raka dapat bagian. Apalagi istrinya itu. Tenang. Aku sudah bujuk ibu. Besok lusa, kita ajak ibu ke notaris. Ibu sudah setuju, semua rumah dan tabungan jatuh ke aku. Tinggal tanda tangan. Bagus. Dan soal perempuan itu, begitu surat warisan beres, kita usir saja dia dan anaknya. Toh dia cuma menantu, tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Kasihan juga sih anaknya, tapi ya sudahlah. Bukan urusan kita, yang penting Kevin dapat masa depan yang bagus. Saya berdiri di balik dinding. Saya mendengar semuanya. Setiap kata yang mereka ucapkan dengan begitu ringan, seolah mengusir seorang anak kecil dan ibunya adalah hal yang sepele. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya justru tersenyum lebar di dalam gelap. Karena mereka tidak tahu satu hal, rumah ini yang mereka rebutkan
dengan begitu rakus. Sama sekali bukan milik Bu Surti. Hari-hari menjelang rencana mereka ke notaris, penghinaan terhadap saya semakin menjadi-jadi, seolah mereka sudah merasa menang dan ingin segera menyingkirkan saya. Siska mulai memperlakukan saya benar-benar seperti pembantu. Ia memanggil saya dengan jentikan jari. Ia meninggalkan piring kotor di mana-mana, lalu menyuruh saya membereskannya tengah malam. Ia bahkan menyuruh saya mencuci pakaian dalam keluarganya dengan tangan. Suatu siang, Bu Surti memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Siska, duduk dengan angkuh. "Anin," kata Bu Surti, "mulai minggu depan, kamu tidak perlu lagi tidur di kamar besar. Kamar itu akan dipakai Siska dan Hendro. Kamu dan anakmu pindah ke kamar kecil di belakang, yang dekat gudang." Saya menatap mereka. Kamar yang mereka maksud adalah ruangan sempit tanpa jendela, panas, dan pengap yang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang. "Kenapa diam?" "Tidak terima," Siska menyahut sinis. "Ingat posisimu di sini. Kamu cuma menantu. Untung masih diberi tempat tinggal gratis. Banyak menantu di luar sana yang sudah diusir." Saya menunduk. Saya menjawab pelan, "Baik, Bu." Tapi di dalam hati saya, sebuah keputusan sudah bulat sepenuhnya. Mereka boleh mengira mereka sedang menyingkirkan saya selangkah demi selangkah. Padahal sebenarnya merekalah yang sedang berjalan menuju jurang yang mereka gali sendiri. Malam itu, setelah semua tidur, saya membuka map coklat itu sekali lagi. Saya menatap nama saya di sertifikat itu. Lalu, saya mengambil ponsel dan mulai menyusun rencana. Mari saya ceritakan kebenaran yang selama ini saya simpan. 5 tahun lalu, sebelum saya menikah dengan Raka, ayah Raka masih hidup. Namanya Pak Darmawan. Beliau seorang pengusaha yang bijaksana, pemilik usaha kontraktor kecil yang dibangunnya dari nol, berbeda dengan istrinya. Pak Darmawan adalah orang yang hangat. Beliau memperlakukan saya seperti anak kandungnya sendiri sejak pertama kali Raka memperkenalkan saya. Saat itu saya masih bekerja sebagai akuntan, dan karena latar belakang itu, Pak Darmawan sering meminta saya membantu merapikan pembukuan usahanya. Dari situlah saya tahu sebuah rahasia yang disembunyikan beliau dari keluarganya. Usaha kontraktor itu sedang terlilit utang besar, sangat besar. Seorang rekan bisnis menipu Pak Darmawan dalam sebuah proyek. Uang perusahaan habis, dan untuk menutupi kerugian, beliau diam-diam menggadaikan rumah di Bintaro ini ke bank. Cicilannya macet. Bank mengirim surat peringatan terakhir. Rumah ini, rumah yang dibanggakan Bu Surti di depan seluruh tetangga, tinggal beberapa minggu lagi akan disita. Pak Darmawan tidak berani memberitahu istrinya. Bu Surti tidak akan sanggup menerima kenyataan kehilangan rumah megahnya. Maka beliau memendamnya sendiri sampai jatuh sakit karena tekanan itu. Suatu malam, beliau memanggil saya. Dengan suara lemah, beliau menceritakan semuanya. Lalu beliau meminta maaf karena tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai tolong. Saat itu, saya baru saja menerima warisan dari orang tua saya yang meninggal, ditambah seluruh tabungan saya selama bertahun-tahun bekerja. Jumlahnya cukup untuk menebus rumah ini dari bank. Saya tidak banyak berpikir. Saya melakukannya demi Pak Darmawan, demi Raka, demi keluarga yang saat itu saya kira akan menjadi keluarga saya yang sebenarnya. Saya melunasi seluruh utang ke bank. Rumah ini selamat dari penyitaan di detik-detik terakhir. Pak Darmawan dengan penuh rasa terima kasih bersikeras mengurus semuanya secara resmi. Beliau mengajak saya ke notaris. Sertifikat rumah ini dibalik nama secara sah, secara hukum, menjadi atas nama saya, Anindya. Beliau berpesan satu hal sebelum meninggal, beberapa bulan kemudian. "Nak, simpan ini baik-baik. Jangan beritahu siapapun, bahkan ibu mertuamu. Suatu hari, kalau kamu diperlakukan tidak adil di rumah ini, kertas inilah yang akan membela kamu. Ayah tahu watak istri ayah. Maafkan dia dan lindungi dirimu." Saya menepati janji itu selama 5 tahun. Saya menyimpan sertifikat itu di balik lemari, terbungkus kain. Saya membiarkan Bu Surti merasa berkuasa. Saya membiarkan Siska merasa rumah ini warisannya kelak. Saya menelan setiap hinaan, setiap perintah, setiap penghinaan. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya menghormati pesan terakhir Pak Darmawan. Karena
saya masih berharap suatu hari hati Bu Surti akan melunak dengan sendirinya. Tapi malam, ketika mereka menyuruh saya membuang anak saya ke ruangan berjamur demi kenyamanan cucu yang lain, sambil diam-diam merencanakan merampas rumah yang sebenarnya milik saya, harapan itu padam. Pak Darmawan benar. Hari yang beliau ramalkan akhirnya tiba. Keesokan paginya, saya menelpon Raka di kantornya. Untuk pertama kalinya, saya menceritakan semuanya. Tentang sertifikat, tentang pesan ayahnya, tentang gudang, tentang rencana Siska di notaris. Di seberang telepon, suami saya terdiam lama. Lalu, suaranya bergetar. "Anin, maafkan aku. Selama ini, aku terlalu sibuk. Aku tidak pernah benar-benar melihat apa yang kamu tanggung. Aku pikir ibu hanya keras, bukan sekejam itu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku ada di belakangmu." Mendengar kalimat itu, ada beban bertahun-tahun yang akhirnya terangkat dari pundak saya. Untuk pertama kalinya, saya tidak sendirian. Sore itu, saya menelpon seorang notaris. Bukan notaris yang akan dibawa Siska. Notaris saya sendiri, Pak Wijaya, rekan lama saya dari dunia konstruksi, yang sudah saya kenal sejak masih bekerja. Saya menjelaskan situasinya. Pak Wijaya memeriksa salinan sertifikat saya dan memastikan bahwa dokumen itu sah, terdaftar resmi, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saya juga menelpon seorang pengacara untuk memastikan setiap langkah saya berdiri di atas hukum yang kuat. Saya tidak ingin gegabah. Saya ingin semuanya rapi, sah, dan tidak bisa dibantah. Pengacara itu menyarankan satu hal. Sebelum mengambil tindakan apapun, kumpulkan dulu bukti niat jahat mereka. Maka selama 3 hari berikutnya, saya tetap diam. Saya tetap melayani, tapi diam-diam saya mendengarkan. Dan benar saja, setiap malam, Siska dan Hendro membicarakan rencana mereka. Bagaimana cara membujuk Bu Surti menandatangani surat warisan? Bagaimana cara menyingkirkan Raka dari pembagian? Bagaimana cara mengusir saya dan Bima begitu rumah resmi jatuh ke tangan Siska? Saya mendengar semuanya dengan tenang karena saya tahu rencana mereka dibangun di atas pasir. 3 hari kemudian, semuanya siap. Pagi itu, saya meminta semua orang berkumpul di ruang keluarga. Bu Surti, Siska, Hendro. Bahkan, Raka pulang lebih awal dari kantor. Bu Surti menatap saya dengan sebal. Apa-apaan ini? Aku tidak punya waktu untuk kumpul-kumpul. Sebentar lagi, aku harus ke notaris dengan Siska. Saya berdiri di tengah ruangan. Tenang. Saya meletakkan map coklat itu di atas meja. Justru soal itu yang ingin saya bicarakan. Bu, soal rumah ini, saya rasa sebelum ibu pergi ke notaris, ada baiknya kita semua duduk sebentar. Siska menyeringai. Ia menyilangkan tangan di dada. Oh, kamu sudah dengar, ya? Bagus. Biar jelas sekalian, rumah ini akan jadi milikku. Surat warisannya akan ditandatangani ibu hari ini juga. Jadi kamu dan anakmu sebaiknya cepat-cepat angkat kaki sebelum benar-benar diusir. Hendro tertawa kecil di sofa. Sudah, Sis. Tidak perlu banyak bicara dengan pembantu. Suruh saja dia kemasi barang. Saya menatap mereka satu persatu. Saya tidak marah. Anehnya, saya merasa sangat tenang. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Dan akhirnya, waktunya tiba. Saya membuka map itu. Saya mengeluarkan selembar dokumen. Sebelum ada yang pergi dari rumah ini, ada baiknya kita semua tahu siapa sebenarnya pemilik sah rumah ini. Saya meletakkan sertifikat itu di meja. Saya putar perlahan agar mereka semua bisa membaca nama yang tertera di sana. Ruangan itu hening seketika. Bu Surti mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca satu nama berulang kali. Seakan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Anindya. Bukan Surti, bukan Siska. Anindya, ini tidak mungkin. Kamu memalsukan dokumen. Ini rumah suamiku, rumah keluargaku. Bu Surti berteriak. Suaranya pecah dan bergetar. Saya menggeleng tenang. Silakan periksa ke notaris manapun, Bu. Atau langsung ke kantor pertanahan. Sertifikat ini asli, sah secara hukum sejak 5 tahun lalu. Rumah ini saya tebus dengan uang saya sendiri.
saat keluarga ini hampir kehilangan segalanya. Saat rumah ini hampir disita bank. Wajah Bu Surti berubah pucat pasi. Disita bank, apa maksudmu? Bapak tidak pernah memberitahu ibu. Beliau menanggungnya sendirian. Sampai jatuh sakit. Usaha bapak bangkrut. Rumah ini sudah digadaikan. Tinggal beberapa minggu lagi sebelum disita. Sayalah yang melunasinya. Dan bapak dengan sadar dan secara sah membalik nama rumah ini ke saya di hadapan notaris sebagai ucapan terima kasih. Saya menoleh ke arah Raka. Suami saya bisa menjadi saksi meski beliau baru tahu seluruh detailnya kemarin. Raka mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Itu benar, Bu. Aku baru tahu semuanya kemarin. Ayah yang memintanya, Anin yang menyelamatkan rumah ini. Kita semua, termasuk ibu, berutang budi padanya selama 5 tahun ini. Dan kita membayarnya dengan menghina dia setiap hari. Siska berdiri dengan wajah putih. Seringainya hilang sepenuhnya. Tidak mungkin, Mas. Kamu bohong. Kamu pasti bersekongkol dengan perempuan itu. Ibu, jangan percaya. Ini pasti tipuan. Tapi Bu Surti tidak menjawab. Ia masih menatap nama di sertifikat itu. Dengan tangan yang terus gemetar. Hendro, yang sedari tadi sombong di sofa, kini hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi tawa di wajahnya. Rencana mereka untuk pergi ke notaris hari itu hancur dalam sekejap mata. Saya mengambil kembali sertifikat itu. Saya memasukkannya ke dalam map dengan tenang, lalu memeluknya di dada. Selama 5 tahun, saya diam. Saya dihina. Saya disuruh bekerja seperti pembantu di rumah saya sendiri. Saya menelan semuanya. Tapi ketika kalian menyuruh saya membuang anak saya ke gudang yang berjamur demi kenyamanan kalian, disitulah batas saya. Suara saya tetap tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya kalimat-kalimat yang sudah saya pendam bertahun-tahun. Akhirnya keluar satu persatu. Saya tidak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Saya tidak pernah mengungkit bahwa rumah ini saya yang selamatkan. Saya membiarkan ibu merasa berkuasa karena saya menghormati pesan terakhir almarhum Bapak. Karena saya berharap suatu hari ibu akan melihat saya sebagai keluarga, bukan sebagai musuh. Saya menatap Bu Surti. Ibu pernah bilang, saya menumpang hidup di rumah ini. Kenyataannya, Bu, selama 5 tahun ini, Ibu, Siska, dan Hendro yang menumpang di rumah saya. Dan saya tidak pernah sekalipun mengeluh soal itu. Tidak ada yang bisa membantah. Karena selembar kertas itu berbicara lebih keras daripada semua hinaan yang pernah mereka lontarkan selama bertahun-tahun. Siska membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Hendro menatap lantai, dan Bu Surti untuk pertama kalinya tidak bisa menatap mata saya. Saya tidak mengusir mereka hari itu juga. Saya bukan orang seperti mereka. Saya beri waktu 1 bulan, kata saya. Setelah itu, saya minta rumah ini dikosongkan untuk keluarga Siska. Saya, Raka, dan Bima akan tinggal di sini sebagai keluarga yang seharusnya. Soal ibu, kita bicarakan nanti secara terpisah. Bu Surti terduduk di sofa, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Hanya seorang wanita tua yang tiba-tiba menyadari bahwa seluruh kuasa yang ia kira ia miliki ternyata tidak pernah benar-benar ada di tangannya. Saya menggendong Bima yang sedari tadi bersembunyi di balik kaki saya. Saya membawanya keluar dari ruangan itu, menuju kamar yang kini benar-benar menjadi miliknya. Di belakang saya, rumah itu sunyi. Sebuah kesunyian yang berbeda. Bukan kesunyian ketakutan saya selama ini, tapi kesunyian orang-orang yang baru saja kehilangan topeng mereka. Sebulan berlalu, dan keadaan justru berkembang ke arah yang tidak pernah saya duga. Minggu-minggu itu tidak mudah. Meski kebenaran sudah terungkap, Siska tidak langsung menyerah. Ia mencoba berbagai cara untuk membalikkan keadaan. Suatu hari, ia mendatangi saya dengan nada yang tiba-tiba manis. Ia menawarkan untuk berdamai. Asalkan saya mau menjual rumah ini dan membagi hasilnya. Saya menolak dengan sopan.
Rumah ini bukan soal uang bagi saya. Ini soal harga diri dan masa depan anak saya. Ketika cara halus gagal, Siska mencoba mengancam. Ia bilang akan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan menipu orang tua. Tapi pengacara saya sudah mengantisipasi semua itu. Setiap dokumen sah. Setiap proses dilakukan secara terbuka dan legal 5 tahun lalu. Tidak ada satupun celah yang bisa mereka manfaatkan. Hendro bahkan sempat mencoba membujuk Raka secara diam-diam, mengajaknya bersatu sebagai sesama lelaki untuk mengambil alih rumah dari saya. Tapi Raka, suami saya, kini berdiri tegak di samping saya. Ia menolak mentah-mentah. Dan untuk pertama kalinya, ia membela saya di depan keluarganya sendiri. Setiap usaha mereka gagal. Dan kegagalan itu, sedikit demi sedikit, mulai mengikis kesabaran mereka satu sama lain. Tanpa rumah dan tabungan untuk diperebutkan, Siska dan Hendro mulai menunjukkan wajah asli mereka pada Bu Surti. Saya akhirnya mengerti satu hal yang selama ini tersembunyi. Ternyata, selama bertahun-tahun, merekalah yang diam-diam menguras tabungan Bu Surti. Setiap kunjungan, setiap rengekan soal Kevin, setiap cerita tentang kebutuhan sekolah dan kesehatan, selalu berakhir dengan Bu Surti mengirim uang. Jutaan rupiah, berulang kali, setiap bulan. Hendro ternyata punya utang besar di banyak tempat. Usahanya bangkrut sejak lama. Tapi mereka menutupinya dengan gaya hidup mewah palsu. Mobil mewah itu pun ternyata masih dalam kredit yang menunggak. Mereka datang ke rumah ini bukan karena rindu pada Bu Surti. Mereka datang untuk memastikan warisan jatuh ke tangan mereka. Sebelum Bu Surti kehabisan seluruh uangnya. Begitu rencana itu gagal total. Begitu mereka tahu, tidak ada lagi rumah yang bisa diwariskan, dan tidak ada lagi uang yang bisa diperas. Sikap mereka berubah seketika. Siska mulai jarang menyapa ibunya. Hendro tidak lagi basa-basi. Kevin pun, yang dulu dielu-elukan, mulai bosan di rumah yang tidak lagi memanjakannya dengan mainan baru. Suatu malam, saya mendengar pertengkaran hebat dari kamar tamu. Siska memarahi Bu Surti dengan suara tinggi. Kenapa ibu tidak pernah bilang rumah ini sudah pindah nama? Gara-gara ibu lengah, kita kehilangan segalanya. Sekarang, kita mau tinggal di mana? Ibu pikir kami datang jauh-jauh untuk apa? Saya mendengar Bu Surti terisak. Untuk pertama kalinya, saya mendengar anak kesayangannya berbicara dengan nada sekasar itu padanya. Siska, ibu juga tidak tahu. Ibu selalu mengira rumah ini milik ibu. Tidak tahu, ibu memang tidak pernah berguna. Sudahlah, percuma bicara dengan ibu. Keesokan paginya, mobil mewah itu sudah tidak ada di depan pagar. Siska, Hendro, dan Kevin pergi tanpa pamit, tanpa satu kata perpisahan pun untuk Bu Surti. Mereka pergi membawa beberapa barang berharga milik Bu Surti yang masih tersisa. Perhiasan emas, beberapa lembar uang simpanan, bahkan jam tangan peninggalan Pak Darmawan. Sebelum membanting pintu mobil, Siska sempat menoleh dan berkata kasar pada ibunya. Ia menyalahkan Bu Surti karena gagal mendapatkan rumah ini. Lalu mobil itu melaju dan tidak pernah kembali. Sejak hari itu, Bu Surti benar-benar sendirian. Tidak ada lagi cucu yang ia bangga-banggakan. Tidak ada lagi anak perempuan yang ia elu-elukan. Yang tersisa hanyalah dirinya di rumah yang ternyata bukan miliknya. Bersama menantu yang selama ini ia hina. Saya, Raka, dan Bima memang akhirnya menempati rumah Bintaro itu sepenuhnya, sebagai keluarga yang seharusnya. Tapi saya tidak tega membiarkan Bu Surti hidup terlantar. Saya menyediakan sebuah kamar untuknya. Kamar yang bersih, terang, dengan jendela yang menghadap halaman. Bukan gudang, bukan ruangan berjamur. Kamar yang layak untuk seorang ibu di masa tuanya. Awalnya Bu Surti tidak mau bicara dengan saya sama sekali. Ia malu. Ia merasa kalah. Ia menghabiskan hari-harinya mengurung diri, menatap kosong ke arah pintu. Menunggu telepon dari Siska yang tidak pernah datang. Saya tidak memaksanya bicara. Saya hanya tetap melakukan apa yang selalu saya lakukan. Memasak, membersihkan rumah, merawat Bima. Dan setiap pagi, saya meletakkan sepiring sarapan hangat di depan pintu kamarnya. Hari demi hari, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia melihat saya merawat rumah ini bukan karena disuruh, tapi karena ini memang rumah saya yang saya jaga
dengan cinta. Ia melihat Raka pulang lebih awal, tertawa bersama Bima di ruang keluarga. Ia melihat rumah ini untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dipenuhi kehangatan yang sebenarnya. Ia juga melihat sesuatu yang lain. Ia melihat bahwa meski saya kini memegang seluruh kuasa atas rumah ini, saya tidak pernah membalas hinaannya dengan hinaan. Saya tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahannya di depan orang lain. Saya tidak mengusirnya, seperti yang dulu hampir ia lakukan pada anak saya. Suatu sore, saya menemukan Bu Surti berdiri diam di depan kamar Bima. Kamar yang dulu nyaris ia rebut untuk Kevin. Pintunya terbuka. Bima sedang menggambar di meja kecilnya. Ia melihat neneknya berdiri di sana, lalu tersenyum polos. "Nenek, lihat. Bima gambar rumah kita. Di kertas itu ada gambar rumah dengan 4 orang di depannya. Bima, saya, Raka, dan seorang nenek dengan rambut digambar putih. Yang ini nenek," kata Bima sambil menunjuk. "Nenek tinggal sama kita, ya. Jangan pergi kayak Kevin." Bu Surti terdiam lama, lalu air mata mengalir di pipinya yang keriput. Air mata yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, Bu Surti datang ke dapur saat saya sedang mencuci piring. Langkahnya pelan, ragu. Suaranya bergetar. "Anin, maafkan Ibu. Saya menghentikan cucian. Saya menoleh. Selama ini Ibu salah." Ibu memandang rendah orang yang justru paling tulus menjaga keluarga ini. Ibu sibuk mengejar anak yang ternyata hanya menginginkan harta Ibu. Dan Ibu menyakiti, menghina, memperlakukan seperti pembantu. Satu-satunya orang yang menyelamatkan rumah ini, yang merawat Ibu, yang membesarkan cucu Ibu dengan benar. Suaranya pecah. "Ibu bahkan menyuruhmu membuang anakmu sendiri ke gudang. Ibu tidak pantas mendapatkan kebaikanmu sekarang. Tapi Ibu tetap minta maaf dari hati Ibu yang paling dalam." Saya menatapnya lama. Bertahun-tahun saya menanti pengakuan ini. Bertahun-tahun saya membayangkan bagaimana rasanya jika hari ini tiba. Tapi anehnya, saat akhirnya datang, saya tidak merasa menang. Saya tidak merasa puas atas kekalahannya. Saya hanya merasa lega. Dan entah bagaimana, saya merasa kasihan pada wanita tua di depan saya ini. "Sudah, Bu," kata saya pelan. "Yang lalu, biarlah berlalu." Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin keluarga ini punya kedamaian. Sekarang kita keluarga. Ibu tidak perlu lagi takut sendirian. Selama Ibu mau, Ibu akan selalu punya tempat di rumah ini. Bu Surti menangis. Bukan tangis kekalahan kali ini, tapi tangis seseorang yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Sejak saat itu, rumah di Bintaro itu benar-benar berubah. Bu Surti yang dulu suka membentak dari ambang pintu dapur, kini belajar memasak bersama saya. Dengan tangan yang sudah mulai keriput, tapi penuh kesungguhan. Ia yang dulu pilih kasih, kini menjadi nenek yang setiap sore dengan sabar menemani Bima belajar membaca. Ia masih sering termenung. Kadang saya tahu ia memikirkan Siska. Seorang ibu, sejahat apapun anaknya, tetap merindukan anaknya. Tapi ia tidak lagi membiarkan kerinduan itu membutakannya. Siska dan Hendro tidak pernah kembali. Kabar terakhir yang saya dengar, utang mereka semakin menumpuk. Mereka berpindah-pindah kontrakan untuk menghindari penagih utang. Kevin, cucu yang dulu dielu-elukan dengan mainan dan makanan mewah, jarang sekali menghubungi neneknya. Sementara Bima tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Anak yang punya kamar dengan jendela besar menghadap taman. Anak yang dikelilingi orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi mainan yang direbut. Tidak ada lagi pojok dapur tempat ia harus makan dalam diam. Dan saya, Anindya, akhirnya bisa berdiri tegak di rumah saya sendiri. Bukan sebagai menantu yang menumpang, bukan sebagai pembantu yang dihina, tapi sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang harga dirinya tidak bisa dibeli oleh siapapun. Setiap pagi kini, saya masih bangun sebelum matahari terbit. Saya masih memasak, masih membersihkan rumah, masih merawat keluarga saya. Tapi semuanya terasa berbeda, karena kini saya melakukannya dengan hati yang ringan. Di rumah
yang dipenuhi cinta. Dikelilingi orang-orang yang akhirnya belajar menghargai. Rumah yang dulu menjadi penjara bagi saya, kini menjadi tempat paling damai yang pernah saya miliki. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang diam, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga, sambil setiap hari dianggap tidak berharga. Perempuan yang melepaskan karir dan mimpinya, lalu balasannya hanya berupa cibiran. Ada juga banyak suami seperti Raka dulu, suami yang terlalu sibuk, yang menyerahkan segalanya pada ibunya, yang tidak pernah benar-benar melihat penderitaan istrinya di rumah, sampai semuanya hampir terlambat. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Surti, ibu yang silau oleh harta dan gengsi, yang membedakan menantu dan cucu berdasarkan apa yang bisa mereka berikan, sampai akhirnya kehilangan orang-orang yang justru paling tulus mencintai mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah menilai seseorang dari seberapa banyak ia mengeluh atau seberapa keras ia bersuara. Seringkali, orang yang paling banyak diam adalah orang yang paling banyak menanggung, dan orang yang paling banyak menuntut justru orang yang paling sedikit memberi. Jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan orang yang menyayangi kita demi ambisi pribadi, karena harta, rumah megah, dan status sosial tidak akan pernah bisa menggantikan hangatnya keluarga yang tulus. Bu Surti belajar itu dengan cara yang sangat pahit. Ia kehilangan anak kandung yang ia banggakan dan nyaris kehilangan martabatnya. Tapi ia masih jauh lebih beruntung dari banyak orang karena ia diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya sebelum benar-benar terlambat. Kesempatan yang ia dapatkan justru dari orang yang paling ia sakiti. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih keserakahan atau memilih ketulusan, memilih harga diri yang semu atau memilih cinta yang sejati. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi Anindya atau mengenal seseorang yang seperti dia? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga hati kalian dan jangan pernah lelah menjadi orang baik. Malam itu hujan turun tanpa ampun di kawasan BSD. Ruang tamu rumah keluarga Wijoyo terang benderang, tapi udaranya terasa beku. Saya berdiri di tengah ruangan dengan selembar kertas di hadapan saya. Surat pernyataan penyerahan harta, 3 miliar rupiah. Bu Sutina, ibu mertua saya, mendorong pulpen itu ke arah saya. Tanda tangani, katanya dingin. Anggap saja uang tahu diri. Wulan, adik ipar saya, tertawa kecil di sofa. Cepat, Mbak. Jangan buang waktu kami. Saya menatap suami saya, Mas Haryo. Saya hanya menunggu satu kalimat darinya. Satu kalimat kecil saja. Jangan begitu pada Anissa. Tapi ia menunduk, memandang lantai. Diam seperti tembok. Lalu Bu Sutina kehilangan kesabaran. Tangannya terangkat dan tamparan itu mendarat di pipi saya. Bunyinya kering di tengah ruangan. Tahu diri sedikit, desisnya. Perempuan tidak punya apa-apa. Kok berani menatap saya seperti itu? Saya tidak menangis. Saya tidak gemetar. Karena di dalam tas saya ada sesuatu yang tidak mereka tahu. Selembar akta dan sebuah ponsel yang sejak tadi merekam setiap kata mereka. Mereka pikir mereka sedang merampas segalanya dari saya. Padahal mereka sedang menggali liang untuk diri mereka sendiri. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau kamu suka kisah tentang kesabaran yang akhirnya menemukan jalannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang ditekan habis-habisan. Sampai akhirnya angka-angka yang ia catat sendiri berbalik menjadi senjata. Mari kita mulai. Nama saya Anissa Rahmawati. Saat itu usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal. Sudah 8 tahun saya berkutat dengan angka, neraca, dan laporan keuangan. Pekerjaan saya sederhana, memastikan setiap rupiah yang masuk dan keluar punya catatan yang benar. Saya menikah dengan Mas Haryo 5 tahun lalu. Ia anak sulung keluarga Wijoyo, keluarga yang punya sebuah pabrik mebel kecil di pinggiran kota. Saat kami menikah, pabrik itu sedang sekarat. Hutang menumpuk,
pembukuan berantakan, dan tidak ada satupun yang mengerti laporan keuangan. Bu Sutina, ibu mertua saya, adalah pemilik nama di atas kertas, tapi ia tidak bisa membaca neraca sama sekali. Mas Haryo disebut direktur, padahal ia hanya menandatangani apa yang ibunya suruh. Maka sayalah yang turun tangan. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan. Saat itu, Bu Sutina belum sekejam sekarang. Ketika pabrik masih sekarat, ia bersikap manis pada saya. Ia memanggil saya anak, menyuguhi saya teh, dan memuji kepandaian saya mengurus angka. Untung ada Anissa, katanya dulu, di depan kerabat. Menantu saya ini pintar, dia yang menyelamatkan keluarga kita. Saya percaya itu tulus. Saya bekerja siang malam, membenahi pembukuan pabrik itu dari nol. Saya yang berhadapan dengan bank. Saya yang menyusun ulang seluruh sistem keuangannya. Dalam 3 tahun, pabrik yang hampir tutup itu kembali bernapas. Pesanan datang lagi. Hutang lunas. Keuntungan mulai mengalir. Dan justru saat itulah sikap Bu Sutina berubah. Begitu uang mulai banyak, pujian itu berhenti. Berganti dengan perintah, omelan, dan penghinaan. Saya baru mengerti kemudian. Ia manis pada saya selama ia membutuhkan saya. Begitu pabrik aman, saya tak lebih dari alat yang sudah selesai dipakai. Tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih lagi. Di mata Bu Sutina, saya tetaplah menantu dan menantu baginya adalah pelayan yang kebetulan bisa berhitung. Rumah tempat kami tinggal ada di BSD, sebuah rumah 2 lantai yang cukup besar. Rumah itu dibeli 3 tahun lalu, saat pabrik mulai untung. Saya ingat betul prosesnya, karena sayalah yang mengurus semua dokumennya. Tapi saat itu, saya belum tahu betapa pentingnya satu detail kecil di dalam akta rumah itu. Detail yang kelak akan mengubah segalanya. Saya ingat, saat rumah itu dibeli, kas perusahaan masih dipakai untuk melunasi sisa hutang pabrik. Maka, uang muka rumah, yang jumlahnya tidak sedikit, sebagian besar saya tutup dengan tabungan pribadi saya. Saat itu, Bu Sutina dan Mas Haryo tidak mau repot. Kamu saja yang urus semuanya, Nis, kata mereka. Kami percaya sama kamu. Mereka bahkan tidak hadir saat penandatanganan di hadapan notaris. Hanya saya dan Pak Tono. Saya menandatangani akta itu dengan nama saya sebagai pemilik. Bukan karena saya berniat licik, tapi karena memang sayalah yang membayar bagian terbesarnya. Lalu hidup berjalan, dan tidak ada yang pernah menanyakan akta itu lagi. Mereka pikir rumah itu otomatis milik keluarga. Saya menyimpan dokumen itu di laci dan melupakannya untuk sementara. Mari saya ceritakan bagaimana hidup saya di rumah itu. Setiap pagi, saya bangun pukul 4, menyiapkan sarapan untuk seisi rumah sebelum berangkat ke kantor audit saya. Pulang kerja, saya tidak boleh langsung istirahat. Ada cucian, ada makan malam, ada lantai yang harus disapu. Bu Sutina punya aturan, menantu tidak boleh duduk sebelum semua pekerjaan rumah selesai. Wulan, adik ipar saya, sama sekali tidak menyentuh pekerjaan rumah. Ia 29 tahun. Katanya, ia jualan online. Tapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berbelanja dan memamerkan barang baru. Setiap kali saya pulang lelah, Wulan akan duduk di sofa sambil bermain ponsel, lalu melempar komentar pedas. Mbak Anissa itu kerja melulu alasannya. Sudah 5 tahun jadi menantu. Menyapu lantai saja masih belang-belang, saya hanya diam. Karena saya tahu, menjawab hanya akan dicap melawan. Mas Haryo, suami saya selalu memilih jalan paling aman, diameter. Setiap kali ibunya atau adiknya merendahkan saya, ia akan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya pernah bertanya padanya, suatu malam di kamar, Mas, apa Mas tidak pernah merasa keberatan dengan cara ibu memperlakukan saya? Ia menghela napas, lalu menjawab pelan, sabar saja, Nis. Ibu sudah tua, nanti juga berubah. Tapi Bu Sutina tidak pernah berubah. Dan kesabaran saya perlahan mulai menemukan batasnya. Pernah, suatu malam,
Saya benar-benar ingin pergi. Saya sudah mengemas sebagian baju ke dalam koper. Tapi saya berhenti di depan pintu kamar. Saya teringat para karyawan pabrik. Saya teringat Mbak Asih, pembantu rumah yang sudah tua, yang selalu diam-diam menyisihkan makanan untuk saya saat saya belum sempat makan. Kalau saya pergi begitu saja, semuanya akan kacau. Dan saya akan pergi dengan tangan kosong, dianggap sebagai menantu yang kabur. Maka saya mengurungkan niat. Saya kembalikan baju-baju itu ke lemari. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu kalau saya pergi, saya harus pergi dengan cara saya sendiri, dengan kepala tegak, bukan dengan air mata. Yang membuat saya bertahan bukanlah cinta. Cinta itu sudah lama habis. Yang membuat saya bertahan adalah pabrik itu dan rumah itu. Karena diam-diam, saya tahu sesuatu yang tidak mereka sadari. Saya tahu setiap angka di perusahaan keluarga ini. Justru karena sayalah yang mencatatnya. Dan suatu hari, angka-angka itu akan bicara. Semuanya bermula pada satu malam di awal musim hujan. Saya pulang kerja lebih larut dari biasanya. Audit akhir tahun di kantor membuat saya kelelahan. Begitu masuk rumah, Bu Sutina sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah masam. Di bawah meja, ada beberapa remah kue yang tercecer. Bukan saya yang menjatuhkannya. Tapi itu tidak penting baginya. Kamu ini menyapu macam apa? Suaranya naik. Pulang malam, rumah dibiarkan kotor begini. Keluarga kami mengambil kamu jadi menantu, bukan untuk dilayani. Saya menunduk. Maaf, Bu, akan saya bersihkan sekarang. Tapi sebelum saya sempat mengambil sapu, Wulan sudah menyahut dari sofa. Tuh kan, Mbak Anissa selalu begitu. Alasannya kerja terus. Saya yang cuma jualan online saja lebih rapi mengurus rumah daripada dia. Dada saya sesak. Ucapan Wulan tidak benar. Tapi membuat saya bingung harus menjawab apa. Saya membungkuk untuk menyapu remah-remah itu. Tepat saat itu, Bu Sutina merebut sapu dari tangan saya. Sini. Kalau caramu begitu, sampai pagi juga tidak akan bersih. Belum sempat saya berdiri tegak. Gagang sapu itu mengayun ke punggung saya. Pukulannya tidak cukup keras untuk membuat saya jatuh, tapi cukup membuat seluruh tubuh saya membeku. Bunyi gagang sapu yang mengenai punggung saya terdengar kering di ruang tamu. Saya berdiri kaku, kedua tangan terkulai. Telinga saya berdenging. Pukulan itu tidak seberapa sakitnya, tapi rasa malunya menusuk sampai ke leher. Usia saya sudah lebih dari 30 tahun. Saya istri dari anaknya selama 5 tahun. Saya yang membenahi pabrik keluarga ini. Saya yang berhadapan dengan bank untuk mereka. Tapi hanya karena beberapa remah kue, ia memukul saya di depan suami dan adik ipar saya. Saya menoleh ke arah Mas Haryo. Ia duduk di meja makan, memegang ponsel. Wajahnya menunduk, seolah tidak mendengar apa-apa. Saya hanya menunggu satu kalimat darinya. Satu kalimat kecil saja. Jangan begitu pada Anissa. Tapi ia tetap diam. Keheningannya terasa lebih dingin daripada hujan di luar. Malam itu, saya tidur memunggungi suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menangis. Saya hanya berpikir, tenang, dingin, penuh perhitungan. Beberapa hari setelah kejadian sapu itu, Wulan datang ke kamar saya. Kali ini dengan wajah manis. Mbak, pinjam uang dong, 15 juta. Buat modal jualan. Nanti pasti saya kembalikan. Saya tahu betul, ini bukan pertama kalinya. Sudah 3 kali Wulan meminjam uang. Tidak ada satupun yang ia kembalikan. Tapi saya memberinya lagi. Bukan karena percaya, tapi karena saya ingin tahu sampai mana ia akan melangkah. 2 minggu kemudian, saya melihat unggahan Wulan. Tas baru, sepatu baru. Makan di restoran mahal. 15 juta. Yang katanya untuk modal jualan, ternyata habis untuk gaya hidup. Saat saya menagih dengan halus, Wulan malah tersinggung. Ya ampun, Mbak, cuma 15 juta saja diungkit-ungkit. Pelit banget jadi orang. Pantas saja ibu sebal sama Mbak. Saya tidak membalas. Saya hanya mencatat tanggal, jumlah, dan janji yang tidak pernah ia tepati. Karena saya tahu suatu hari semua catatan ini
akan berguna. Tekanan itu tidak berhenti pada uang. Suatu sore, keluarga besar Wijoyo berkumpul untuk arisan di rumah. Di depan semua kerabat, Bu Sutinah memamerkan Wulan. Anak saya yang ini pintar cari uang sendiri. Jualan online, laris. Lalu ia menoleh ke saya dengan nada merendahkan. Kalau yang ini, menantu saya. Kerja kantoran katanya. Tapi mengurus rumah saja masih belang-belang. Para kerabat tertawa kecil. Saya hanya tersenyum tipis, menahan panas di dada. Salah satu kerabat, Bu Ratna, bertanya pada saya. Anissa, kerja di mana? Tuh. Belum sempat saya menjawab. Bu Sutinah memotong. Kerjanya tidak jelas. Cuma jadi tukang hitung-hitung di kantor kecil. Tukang hitung-hitung. Itulah cara ia menyebut profesi saya. Saya seorang auditor bersertifikat. Yang menyelamatkan pabrik keluarganya dari kebangkrutan. Tapi di mulutnya, saya hanya tukang hitung-hitung. Saya menelan semua itu karena saya tahu. Kata-kata tidak akan menang melawan orang yang menutup telinga. Yang menang adalah bukti. Dan bukti saya punya. Beberapa hari kemudian, masalah baru datang. Pagi itu, di meja makan. Bu Sutinah mengeluarkan keputusan yang sudah ia rancang. Anissa, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja. Saya mengangkat wajah. Berhenti. Bu, kenapa? Perempuan yang sudah menikah itu di rumah saja. Mengurus suami, mengurus keluarga. Pekerjaanmu di kantor itu hanya membuat kamu sok pintar. Saya menatap Mas Haryo. Ia mengaduk teh. Tidak berkata apa-apa. Bu, kata saya, tenang. Kalau saya berhenti, siapa yang akan mengurus pembukuan pabrik? Bu Sutinah tersinggung. Pabrik itu urusan keluarga Wijoyo, bukan urusan kamu. Kamu pikir tanpa kamu, kami tidak bisa apa-apa. Saya terdiam, tapi di dalam hati, satu hal menjadi jelas. Mereka ingin saya tetap melayani di rumah, tapi tidak ingin saya menyentuh angka-angka perusahaan lagi. Mereka ingin tangan saya, tapi tidak ingin mata saya. Pertanyaannya hanya satu, kenapa saya tidak berhenti kerja? Saya hanya berpura-pura menurut, sambil mulai memperhatikan lebih teliti. Karena satu hal mengganjal di pikiran saya. Kenapa mereka begitu bersikeras? Saya tidak menyentuh pembukuan perusahaan. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Sebagai auditor, saya tahu satu prinsip. Orang yang paling ngotot menjauhkanmu dari angka biasanya adalah orang yang punya sesuatu untuk disembunyikan di balik angka itu. Dan apa yang saya temukan membuat saya tidak bisa tidur berhari-hari. Suatu sore, saya kembali ke kantor pabrik untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Kantornya sepi. Saya membuka laci tempat rekening koran perusahaan disimpan. Di sanalah saya melihatnya. Beberapa transaksi besar dalam 2 bulan terakhir. Uang ditarik dari rekening perusahaan. Jumlahnya tidak kecil. Ratusan juta. Penerimanya bukan pemasok, bukan karyawan. Penerimanya adalah rekening pribadi Wulan. Dan satu lagi, atas nama Bu Sutinah. Tangan saya dingin. Selama ini, merekalah yang menguras kas perusahaan untuk gaya hidup Wulan, untuk keperluan pribadi Bu Sutinah. Dan mereka ingin saya berhenti jadi auditor, supaya tidak ada yang melihat lubang itu. Saya tidak berkata apa-apa pada siapapun. Saya hanya memotret setiap lembar mutasi itu, lalu menyimpannya rapat-rapat. Karena saya tahu, bukti yang tergesa-gesa hanya akan terbuang sia-sia. Saya akan menunggu sampai waktunya tepat. Tapi semakin saya teliti, semakin banyak yang saya temukan. Beberapa hari kemudian, saat memeriksa daftar gaji karyawan, saya menemukan satu nama yang janggal. Nama Wulan tercantum sebagai karyawan pabrik dengan gaji bulanan. Padahal Wulan tidak pernah sekalipun bekerja di sana. Gaji fiktif. Setiap bulan, uang perusahaan mengalir ke rekening Wulan. Dengan kedok gaji karyawan. Saya menghela napas panjang. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang galak. Ini soal keluarga yang sistematis menggerogoti perusahaan yang saya selamatkan. Sore itu, saya berjalan keliling pabrik. Para karyawan menyapa saya dengan hormat. Pak Darto, mandor tertua, menghampiri saya. Bu Anissa, terima kasih ya. Sejak ibu yang urus keuangan, gaji kami selalu tepat waktu. Dulu sebelum ibu datang, sering telat. Saya tersenyum.
Hati saya hangat untuk sesaat. Pak Darto, kata saya pelan. Kalau suatu hari ada perubahan di pabrik ini, saya harap Bapak dan teman-teman tetap tenang. Pekerjaan kalian akan saya jaga. Pak Darto mengangguk, meski ia tidak mengerti maksud saya. Tapi saya sudah mulai memikirkan mereka. Karyawan-karyawan yang tidak bersalah, yang hidupnya bergantung pada pabrik ini. Apapun yang akan saya lakukan nanti, saya tidak ingin mereka menjadi korban. Akhir pekan itu, Wulan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Ia mengundang banyak teman. Dan seperti biasa, sayalah yang disuruh menyiapkan semuanya. Memasak, menata meja, mencuci piring. Di hadapan teman-temannya, Wulan memperkenalkan saya dengan nada yang membuat dada saya panas. Oh, itu menantu di rumah ini. Kebetulan bisa masak. Jadi sekalian saja bantu-bantu. Teman-temannya menatap saya seperti menatap pelayan. Ada yang bahkan menyodorkan piring kotor sambil berkata, "Mbak, tolong cucikan ya." Saya mengambil piring itu. Tangan saya tenang. Tapi di dalam sesuatu sudah bulat. Saat itu, saya sedang menyelesaikan audit yang akan membongkar seluruh keluarga ini. Saya memegang bukti yang bisa meruntuhkan mereka. Tapi mereka masih menyodorkan piring kotor ke tangan saya. Mengira saya tidak punya apa-apa. Saya tersenyum sopan. Saya cuci piring itu sampai bersih. Karena saya tahu, sebentar lagi, merekalah yang harus membersihkan kekacauan yang mereka buat sendiri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, saya berdiri di dapur sendirian. Saya menatap tangan saya yang lelah. 5 tahun tangan ini melayani keluarga yang tidak pernah menganggap saya manusia. Saya berbisik pelan pada diri saya sendiri. Cukup. Sudah cukup. Mulai besok, saya akan menyiapkan langkah terakhir. Beberapa malam kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan di ruang keluarga. Suara Bu Sutina, pelan tapi jelas. "Haryo, kamu harus tegas. Ceraikan Anissa. Tapi sebelum itu, kita kuras dulu tabungannya. Perempuan itu pasti punya simpanan banyak." Lalu, suara Mas Haryo, suami saya. "Iya, Bu. Nanti saya atur. Yang penting, Ibu jangan terlalu kasar dulu, biar dia tidak curiga." Saya berdiri di balik dinding. Dada saya dingin. Jadi, suami saya bukan hanya diam. Ia ikut merencanakan. Ia bagian dari semua ini sejak awal. Selama ini, saya pikir Mas Haryo hanya lemah. Ternyata, ia bukan lemah. Ia memilih. Dan ia memilih ibunya, bukan saya. Malam itu, sisa rasa sayang terakhir yang masih saya simpan untuknya padam total. Tekanan di rumah semakin menjadi. Minggu berikutnya, Wulan datang ke kamar saya tanpa mengetuk. "Mbak, saya dengar Mbak punya tabungan sendiri ya? Lumayan banyak katanya." Saya menatapnya. "Itu uang hasil kerja saya." "Wulan, kenapa?" Ia tersenyum manis yang dibuat-buat. "Ibu bilang, perempuan tidak boleh menyimpan uang sendiri-sendiri. Nanti tidak bisa atur keuangan. Lebih baik Mbak serahkan saja ke Ibu, biar dikelola untuk keluarga." Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Bilang ke Ibu, tabungan saya sudah saya kelola dengan baik. Saya seorang auditor. Wulan, justru saya yang paling tahu cara menyimpan uang. Wajah Wulan berubah. Ia pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi saya tahu, itu belum berakhir. Malam itu, di meja makan, Bu Sutina memulai serangannya. "Anissa, saya dengar kamu menolak menyerahkan tabunganmu. Kamu ini tidak tahu diri." "Bu, itu uang saya, hasil kerja saya sendiri." "Hasil kerja?" Suaranya meninggi. "Kalau bukan karena keluarga ini menikahimu, kamu bisa punya status apa? Dulu, kamu cuma perempuan biasa, keluarga Wijoyo yang mengangkat derajatmu." Saya menatap matanya. "Bu, justru sayalah yang menyelamatkan pabrik keluarga ini dari kebangkrutan. Apakah Ibu lupa?" Untuk sesaat, ruangan hening. Lalu Bu Sutina menggebrak meja. "Beraninya kamu mengungkit-ungkit. Dasar menantu durhaka." Mas Haryo seperti biasa hanya menunduk. Saya berdiri.
meninggalkan makan malam yang tidak saya sentuh. Di kamar, saya duduk di tepi ranjang. Saya tarik napas panjang. Mereka mengincar tabungan saya. Mereka mengincar setiap rupiah yang saya punya. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada tabungan itu. Sebuah dokumen yang sejak dulu saya simpan. Dan belum pernah saya tunjukkan pada siapapun. Saya belum membukanya. Belum waktunya. Beberapa hari kemudian, masalah di pabrik mulai terlihat ke permukaan. Sore itu, seorang pemasok kayu datang ke rumah. Wajahnya tegang. "Bu Sutina," katanya. "Tagihan bulan lalu belum dibayar. Sudah jatuh tempo 2 minggu. Kalau tidak dilunasi, saya hentikan pasokan." Bu Sutinah panik. Ia tidak mengerti kenapa kas perusahaan tiba-tiba kosong, padahal pesanan sedang ramai. Tentu saja, ia tidak mengerti, karena uang itu sudah ia dan Wulan tarik untuk keperluan pribadi. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Saya tahu persis berapa sisa kas perusahaan saat itu. Hampir tidak ada. Bu Sutina menoleh ke saya, dengan nada yang mendadak melunak. "Anissa, kamu kan ngerti soal beginian. Coba urus dulu pemasok itu." Saya hampir tertawa saat butuh. Saya tiba-tiba menjadi orang yang ngerti saat tidak butuh. Saya hanya menantu yang harus tahu diri. Tapi saya tidak menolak. Saya temui pemasok itu. Dan saya minta perpanjangan waktu 1 minggu. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk menjaga karyawan pabrik yang tidak bersalah agar tetap bisa bekerja. Malam itu, saya semakin yakin. Perusahaan ini sedang digrogoti dari dalam. Dan saya satu-satunya yang melihatnya. Lebaran datang 2 minggu kemudian. Setiap tahun, beban itu jatuh ke pundak saya. Sayalah yang menyiapkan puluhan parcel untuk kerabat keluarga Wijoyo. Saya yang memasak opor, rendang, dan kue-kue kering sampai larut malam. Sementara Wulan hanya duduk memotret hidangan. Lalu mengunggahnya ke media sosial, seolah ia yang membuatnya. "Capek banget masak buat lebaran," tulis Wulan di status. Lengkap dengan foto rendang buatan saya. Komentar berdatangan memujinya. Wulan membalas dengan emoji bangga. Saya hanya melihatnya dari dapur. Tangan saya masih berbau bawang saat para tamu datang. Bu Sutina memperkenalkan Wulan sebagai anak perempuan yang pandai memasak. Saya yang sejak subuh berkutat di dapur, diperkenalkan sebagai menantu yang kebetulan membantu. Saya tersenyum sopan pada para tamu, tapi di dalam sesuatu sudah membeku. Saya menyadari satu hal, di rumah ini, kerja keras saya selalu menjadi milik orang lain. Selesai lebaran, ada kejadian yang membuat saya benar-benar membuka mata. Suatu malam, Bu Sutina mengeluh dadanya sakit. Ia berbaring di kamar, mengerang. Saya panik. Saya hendak membawanya ke rumah sakit, tapi Wulan menahan saya. "Tidak usah berlebihan, Mbak. Ibu cuma masuk angin." Esok paginya, Bu Sutina sudah segar bugar. Bahkan ia bercerita pada tetangga sambil tertawa. "Kemarin saya pura-pura sakit. Saya mau lihat. Si Anissa itu benar peduli atau cuma pura-pura?" Saya mendengarnya dari balik pintu. Hati saya dingin. Saya merawat keluarga ini dengan tulus selama 5 tahun. Dan mereka masih menguji ketulusan saya dengan sandiwara. Sejak hari itu, saya berhenti berharap. Saya hanya mengamati, mencatat, dan menunggu setiap kebohongan mereka, setiap penghinaan, setiap rupiah yang mereka selewengkan. Saya simpan rapi di dalam ingatan dan di dalam map saya. Mereka pikir saya semakin penurut, padahal saya semakin siap. Di tengah semua itu, ada satu orang di rumah itu yang berpihak pada saya, Mbak Asih. Pembantu yang sudah belasan tahun bekerja untuk keluarga Wijoyo. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamar saya pelan. Wajahnya cemas. "Bu Anissa," bisiknya. Saya tidak sengaja dengar, Ibu dan Mbak Wulan sedang merencanakan sesuatu. Mereka mau menyuruh Bu Anissa cerai, lalu meminta uang banyak. "Hati-hati ya, Bu." Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Mbak Asih. Saya sudah tahu. Dan saya sudah siap." Mbak Asih menatap saya dengan mata berkaca-kaca. "Bu Anissa orang baik. Saya tidak tega melihat Ibu memperlakukan Bu Anissa seperti ini. Padahal Bu Anissa yang menyelamatkan keluarga ini." Saya tersenyum.
di rumah yang dingin itu. Hanya Mbak Asih yang memperlakukan saya seperti manusia. Mbak Asih, apapun yang terjadi nanti, saya akan pastikan Mbak Asih baik-baik saja, kata saya. Beberapa hari kemudian, kesabaran saya diuji untuk kesekian kalinya. Pulang kerja, saya menemukan beberapa baju kerja saya tergeletak di lantai kamar, basah dan kotor. Saya bertanya pada Mbak Asih. Dengan takut-takut, ia bercerita. Tadi ibu masuk ke kamar Bu Anissa. Beliau bilang, baju-baju kantor ini bikin Bu Anissa sok sibuk. Lalu beliau lempar ke lantai dan siram air. Saya memungut baju-baju itu satu persatu. Tangan saya tidak gemetar. Ini hanya baju. Bisa dicuci, bisa diganti. Tapi yang mereka injak bukan baju saya. Yang mereka injak adalah profesi saya, identitas saya. Satu-satunya hal yang masih membuat saya merasa berharga. Malam itu, saya membuka laci. Saya pandangi map berisi foto-foto mutasi rekening, daftar gaji fiktif, dan akta rumah itu. Saya belum membukanya untuk menyerang, belum waktunya. Tapi saya tahu, waktu itu semakin dekat. Puncaknya datang seminggu kemudian. Pagi itu, Mas Haryo memanggil saya ke ruang tamu. Bu Sutinah dan Wulan sudah duduk di sana. Wajah suami saya tegang. Di tangannya ada selembar kertas. Nis, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya rasa kita lebih baik berpisah. Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak terkejut. Berpisah, ulang saya pelan. Jadi ini yang kalian rencanakan selama ini. Bu Sutinah mengambil alih bicara. Iya. Kami sudah pikir matang-matang. Kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Lebih baik kalian cerai. Saya tersenyum getir. Baik, kalau itu mau kalian, saya tidak akan menahan. Tapi Bu Sutinah belum selesai. Ia mendorong selembar kertas lain ke arah saya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus menyerahkan uang. Tahu diri, 3 miliar. Saya membeku. 3 miliar. Atas dasar apa? Jangan pakai kata atas dasar apa? Suaranya tajam. Kamu sudah 5 tahun jadi menantu keluarga ini. Makan dari dapur kami. Tinggal di rumah kami. Sekarang mau cerai. Ya harus tahu diri. Bagi sedikit untuk keluarga ini. Wulan menambahkan dengan nada menghina. Lagi pula, Mbak, perempuan cerai pegang uang banyak sendirian itu jadi omongan orang. Mending serahkan saja ke kami. Saya menoleh ke Mas Haryo. Mas juga setuju dengan ini. Ia menunduk. Kalau kamu mau berbagi, semuanya jadi lebih mudah. Nis, ibu juga tidak akan marah lagi. Saya tertawa kecil, tapi hati saya pedih. 5 tahun saya menjadi istrinya. Ia tidak pernah sekalipun membuat hidup saya mudah. Sekarang ia menyuruh saya menyerahkan 3 miliar hanya untuk membeli ketenangan dari keluarganya sendiri. Saya meletakkan ponsel saya di atas meja. Diam-diam, saya mengaktifkan perekam suara. Bu, kata saya, tenang. Boleh saya minta penjelasan sekali lagi? Ibu meminta saya menyerahkan 3 miliar rupiah sebagai syarat perceraian. Benar begitu? Bu Sutinah, tanpa curiga, menjawab lantang. Iya, 3 miliar. Itu uang, tahu diri. Kalau tidak, jangan harap perceraian ini berjalan mudah. Rumah ini, pabrik ini, semuanya milik keluarga Wijoyo. Kamu tidak berhak apa-apa. Saya menatapnya lekat-lekat. Terima kasih atas penjelasannya. Bu, kata saya. Saya butuh waktu 3 hari untuk memikirkan. Bu Sutinah tersenyum penuh kemenangan. Ia pikir saya menyerah. Padahal, 3 hari itu bukan untuk menyerah. 3 hari itu adalah waktu yang saya butuhkan untuk menyiapkan segalanya. Selama 3 hari itu, saya bergerak diam-diam. Hari pertama, saya menemui Pak Tono. Ia seorang konsultan hukum, sekaligus rekan lama saya sejak masih kuliah. Saya membawa semua dokumen. Foto-foto, mutasi rekening perusahaan, daftar gaji fiktif Wulan, rekaman suara, dan akta rumah yang selama ini saya simpan. Pak Tono memeriksa satu persatu. Ia mengambil kacamatanya, membaca dengan saksama, dan sesekali mengangguk pelan. Lalu ia menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya lupakan. Anissa, katanya pelan, kamu sadar apa yang kamu pegang ini? Saya sadar.
Pakistan. Akta rumah ini sah atas namamu. Secara hukum, rumah itu milikmu sepenuhnya. Mereka tidak punya hak apapun untuk menahanmu atau memerasmu. Ia mengetuk map yang berisi mutasi rekening. Dan ini, penarikan dana perusahaan ke rekening pribadi, ditambah gaji fiktif. Ini bukan urusan rumah tangga lagi. Ini bisa masuk ranah pidana. Kalau kamu mau, saya menggeleng. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Pakistan, saya hanya ingin keluar dari sini dengan utuh. Dan saya ingin mereka tahu bahwa angka tidak pernah bohong. Pak Tono tersenyum tipis. Kalau begitu, kita pakai bukti ini sebagai posisi tawar. Mereka minta 3 miliar darimu. Dengan bukti ini, justru merekalah yang harus mengembalikan apa yang mereka ambil. Ia menatap saya lekat. Mereka tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Saya pulang dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya kendali atas hidup saya sendiri. Hari kedua, saya kembali ke kantor pabrik. Saya cetak ulang seluruh laporan keuangan 3 bulan terakhir. Setiap rupiah yang ditarik Bu Sutina dan Wulan dari kas perusahaan, saya susun rapi, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan nomor rekening penerima. Total uang yang mereka kuras dari perusahaan dalam 2 bulan mencapai hampir 800 juta rupiah. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan dan modal pabrik, mereka pakai untuk gaya hidup pribadi. Hari ketiga, saya membuka akta rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum menghadapi mereka. Dan saya tersenyum. Karena di kolom nama pemilik tertulis 1 nama saja, Anissa Rahmawati. 3 tahun lalu, saat rumah itu dibeli, sayalah yang mengurus seluruh prosesnya. Saat itu, pabrik baru mulai untung. Bu Sutina dan Mas Haryo tidak mau repot dengan urusan dokumen. Kamu saja yang urus. Nis, kata mereka waktu itu, sambil melambaikan tangan. Kami percaya sama kamu. Mereka tidak pernah membaca akta itu. Mereka pikir rumah itu otomatis milik keluarga Wijoyo. Padahal, uang muka rumah itu sebagian besar berasal dari tabungan pribadi saya. Karena saat itu, kas keluarga masih dipakai untuk melunasi hutang pabrik. Maka saya mencantumkan nama saya sendiri sebagai pemilik. Sah. Hitam di atas putih. Selama 3 tahun, mereka tinggal di rumah itu. Menghina saya, memukul saya, mengusir saya, tanpa tahu bahwa rumah yang mereka tinggali itu secara hukum adalah milik saya. Hari keempat, saya pulang ke rumah keluarga Wijoyo. Mereka sudah berkumpul di ruang tamu. Bu Sutina, Wulan, Mas Haryo. Bahkan, beberapa kerabat dekat diundang untuk menyaksikan kemenangan mereka atas saya. Surat penyerahan harta sudah disiapkan di atas meja. 3 miliar. Bagaimana? Bu Sutina menyeringai. Sudah siap tanda tangan? Saya berjalan tenang ke tengah ruangan. Saya letakkan tas saya di meja sebelum saya tanda tangan. Bu, kata saya. Ada beberapa hal yang ingin saya bereskan lebih dulu. Saya mengeluarkan map pertama. Saya buka. Ini laporan keuangan perusahaan 3 bulan terakhir yang saya audit sendiri. Wajah Bu Sutina mulai berubah. Dalam 2 bulan terakhir, ada penarikan dari kas perusahaan sebesar hampir 800 juta rupiah ke rekening pribadi ibu dan rekening Wulan. Ruangan mendadak hening. Uang itu seharusnya untuk gaji karyawan dan modal pabrik, tapi dipakai untuk keperluan pribadi. Dalam istilah saya sebagai auditor, ini namanya penggelapan dana perusahaan. Wulan berdiri. Wajahnya pucat. Mbak, jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara. Wulan, saya angkat foto-foto mutasi rekening. Semua ada buktinya. Tanggal, jumlah, nomor rekening, lengkap. Lalu saya mengeluarkan 1 lembar lagi. Dan ini daftar gaji karyawan pabrik. Coba lihat, Wulan. Ada namamu di sini sebagai karyawan dengan gaji bulanan. Wulan terpaku. Padahal kamu tidak pernah sehari pun bekerja di pabrik. Ini gaji fiktif. Setiap bulan, uang perusahaan mengalir ke rekeningmu dengan kedok gaji. Para kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Wajah mereka berubah dari ingin menonton kekalahan saya menjadi tidak percaya pada apa yang mereka dengar. Bu Ratna,
kerabat yang dulu menertawakan saya di arisan, kini menatap Bu Sutinah dengan kening berkerut. Bu Sutinah menggebrak meja. Itu uang keluarga. Saya pemilik perusahaan. Saya berhak. Tidak. Bu, suara saya tetap tenang. Ibu pemilik nama, tapi perusahaan itu badan hukum. Menarik dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa pencatatan yang benar adalah pelanggaran. Dan saya, sebagai auditor, wajib melaporkannya. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya. Saya putar rekaman itu. Suara Bu Sutinah memenuhi ruangan. Jelas. Tanpa celah. Iya, 3 miliar. Itu uang tahu diri. Kalau tidak, jangan harap perceraian ini berjalan mudah. Wajah para kerabat yang diundang berubah. Mereka saling berpandangan. Bu Sutinah memeras menantunya 3 miliar sebagai syarat cerai. Sekarang, seisi keluarga mendengarnya sendiri. Itu rekayasa, teriak Bu Sutinah. Suara ibu sendiri. Bu, mau saya putar sekali lagi? Ia terdiam, bibirnya bergetar. Lalu, saya keluarkan map terakhir. Saya buka perlahan. Dan ini, kata saya, akta rumah ini. Saya letakkan di tengah meja, agar semua orang bisa melihat. Silakan baca kolom nama pemilik. Mas Haryo mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya membaca, lalu wajahnya memutih. Anissa. Ramawati. Ia membaca lirih. Benar, kata saya. Rumah yang kalian tinggali selama 3 tahun ini, atas nama saya. Saya yang membeli dengan tabungan saya. Dan nama saya yang tercantum sebagai pemilik sah. Ruangan benar-benar senyap. Selama 3 tahun, kalian menghina saya di rumah ini. Memukul saya, menyuruh saya seperti pembantu, mengusir saya. Padahal, kalianlah yang menumpang di rumah saya. Bu Sutinah jatuh terduduk di sofa, wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat wanita yang selalu angkuh itu kehilangan kata-kata. Jadi begini, saya melanjutkan dengan tenang. Kalian minta saya menyerahkan 3 miliar. Saya tidak akan memberi sepeser pun. Sebaliknya, saya yang punya 3 tuntutan. Pertama, dana perusahaan yang Ibu dan Wulan gelapkan, hampir 800 juta, harus dikembalikan ke kas perusahaan, termasuk gaji fiktif Wulan selama ini. Kalau tidak, saya laporkan ke pihak berwajib, lengkap dengan semua bukti ini. Kedua, perceraian ini saya setujui, tapi tanpa syarat uang tahu diri. Saya pergi membawa apa yang memang milik saya, tidak lebih, tidak kurang. Ketiga, rumah ini milik saya, sah, atas nama saya. Kalian punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Suasana ruangan benar-benar pecah. Salah satu kerabat, Om dari pihak Mas Haryo, berdiri dan menatap Bu Sutinah. Sutinah, apa ini benar? Kalian mengambil uang perusahaan, lalu memeras menantu sendiri. Bu Sutinah tidak bisa menjawab. Mukanya pucat pasi. Wulan menangis. Mbak, tolong. Kami tidak punya tempat lain. Saya menatapnya. Wulan, uang yang kamu pakai berbelanja selama ini adalah uang yang kamu kuras dari perusahaan keluargamu sendiri. Bukan saya yang membuatmu tidak punya tempat, tapi pilihanmu sendiri. Mbak boleh ambil rumahnya, tapi tolong jangan laporkan ke polisi. Wulan terisak. Saya akan kembalikan semuanya. Kembalikan dulu yang kalian ambil. Setelah itu, kita bicara. Kata saya datar. Saya menoleh ke Mas Haryo, suami yang 5 tahun mendiamkan setiap luka saya. Suami yang ternyata ikut merencanakan kehancuran saya. Mas, selama 5 tahun, saya hanya menunggu 1 kalimat dari Mas. 1 kalimat untuk membela saya. Tapi Mas selalu memilih diam. Saya pikir Mas hanya lemah, ternyata tidak. Beberapa malam lalu, saya dengar sendiri Mas merencanakan ini bersama Ibu. Mengeruk tabungan saya sebelum menceraikan saya. Wajah Mas Haryo memutih. Ia tidak menyangka saya tahu. Sekarang, saya tidak butuh kalimat itu lagi. Saya tidak butuh apapun dari Mas. Saya mengambil surat penyerahan harta yang mereka siapkan. Saya sobek di hadapan mereka. Lalu saya angkat tas saya dan berjalan ke pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Oh iya. 1 hal lagi, Pak Tono.
konsultan hukum saya akan menghubungi kalian besok untuk mengurus pengembalian dana dan proses serah terima rumah. Selamat malam. Saya melangkah keluar. Hujan sudah berhenti dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun saya bernapas lega. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti yang sudah saya rancang. Pak Tono mengurus semuanya dengan rapi. Surat pengembalian dana perusahaan dikirim resmi ke Bu Sutinah dan Wulan. Awalnya mereka mencoba mengulur. Bu Sutinah menelepon saya berkali-kali. Kadang memohon, kadang mengancam. Anissa, kita ini keluarga. Masa tega melaporkan ibu mertuamu sendiri? Saya menjawab, tenang, Bu. Ibu sendiri yang bilang saya bukan bagian dari keluarga ini. Ibu sendiri yang menyuruh saya tahu diri. Sekarang saya hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Dalam 2 minggu, dana hampir 800 juta itu dikembalikan ke kas perusahaan penuh. Karena mereka tahu, kalau tidak, laporan ke pihak berwajib akan membuat masalahnya jauh lebih besar. Gaji fiktif atas nama Wulan juga saya hapus dari pembukuan sebagai syarat terakhir sebelum saya menyerahkan urusan keuangan pabrik kepada akuntan baru. Sebelum benar-benar pergi, saya melakukan satu hal terakhir untuk pabrik itu. Saya kumpulkan seluruh karyawan. Saya jelaskan bahwa saya akan berhenti mengurus keuangan mereka. Pak Darto dan yang lain terlihat cemas. Lalu bagaimana dengan gaji kami? Bu, saya sudah menyiapkan sistem yang rapi, kata saya. Dan saya tinggalkan catatan lengkap untuk akuntan penggantinya. Selama sistem ini diikuti, gaji kalian aman. Beberapa dari mereka mengantar saya sampai ke gerbang. Pak Darto menjabat tangan saya erat. Terima kasih, Bu Anissa. Semoga Ibu selalu diberi kebaikan. Saya pergi dengan hati lapang. Setidaknya, saya tidak meninggalkan orang-orang tak bersalah dalam kesulitan. Perceraian saya dan Mas Haryo berjalan resmi. Tanpa uang, tahu diri. Tanpa syarat apapun yang merugikan saya. Saya keluar dari pernikahan itu dengan membawa apa yang memang milik saya. Tabungan saya, harga diri saya, dan rumah di BSD itu. Soal rumah, saya tidak mengusir mereka ke jalan, meski saya berhak. Saya beri waktu 1 bulan penuh, dan saya minta Pak Tono memastikan prosesnya tetap manusiawi. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya dengar setelah pindah, keluarga Wijoyo menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Pabrik mebel itu, meski sudah saya tinggalkan sistem yang baik, tetap goyah karena Bu Sutinah kembali ikut campur tanpa mengerti angka. Bu Sutinah, yang dulu begitu angkuh, kini harus menghitung setiap rupiah dengan tangannya sendiri. Dan ia baru tahu betapa sulitnya pekerjaan yang dulu ia remehkan. Wulan tidak bisa lagi berbelanja seperti dulu. Gaji fiktifnya hilang, sumber uangnya tertutup. Unggahan-unggahan mewahnya pun berhenti. Saya dengar ia sempat menghubungi saya beberapa kali, mencoba meminjam uang lagi. Saya tidak mengangkatnya. Dan Mas Haryo, saya dengar ia menyesal. Ia sempat mengirim pesan panjang, meminta maaf atas semua tahun yang ia habiskan dengan mendiamkan saya. Saya membaca pesan itu sekali, lalu saya hapus. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah beban, bukan penebusan. Mereka sudah menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Sementara saya memulai babak baru. Dengan tabungan yang saya pertahankan, saya membuka kantor jasa audit dan konsultan keuangan kecil-kecilan. Tidak besar, hanya sebuah ruko sederhana 2 lantai. Dengan beberapa staf muda yang baru lulus kuliah. Saya ingat, hari pertama saya membuka pintu kantor itu, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya, papan nama di depan pintu bertuliskan nama saya sendiri. Bukan keluarga Wijoyo. Bukan siapa-siapa. Hanya nama saya. Mbak Asih yang akhirnya memilih ikut dengan saya setelah keluarga Wijoyo tidak lagi mampu menggajinya. Membantu saya menyiapkan kantor itu. Akhirnya Bu Anissa punya tempat sendiri, katanya sambil tersenyum. Saya ikut bahagia. Hari pembukaan, beberapa tetangga ruko datang memberi ucapan selamat. Pak Samin, pemilik warung di sebelah, membawakan nasi tumpeng kecil. Selamat ya, Bu. Semoga lancar usahanya.
katanya ramah. Klien pertama saya datang dari rekomendasi Pak Tono, lalu klien kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak besar, hanya milik saya, dibangun dari keahlian saya, kerja keras saya, dan luka-luka yang sudah saya sembuhkan. Ternyata di luar sana, banyak perusahaan kecil yang butuh seseorang yang jujur menangani angka mereka. Pagi-pagi di kantor baru saya menyeduh kopi sendiri. Saya buka jendela, udara terasa ringan. Suatu siang, seorang perempuan parubaya masuk ke kantor saya. Ia menatap saya cukup lama, lalu berkata pelan, "Mbak Anissa, saya membaca kisah Mbak yang sempat diceritakan teman saya. Karena melihat keberanian Mbak, saya jadi punya kekuatan untuk bicara pada keluarga saya." Terima kasih, ya. Mbak, saya tertegun. Satu kalimat itu membuat mata saya berkaca-kaca. Saya tidak pernah menyangka penderitaan saya suatu hari bisa menjadi pelita kecil bagi orang lain. Hidup memang aneh. Terkadang di tempat kita pernah meneteskan air mata, akan tumbuh sekuntum bunga. Saya tidak pernah membenci keluarga Wijoyo lagi. Membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah memilih untuk melangkah maju. Tapi saya juga tidak akan pernah lupa bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dianggap kelemahan. Dan kelemahan di mata orang serakah adalah undangan untuk menindas. Saya belajar bahwa menyayangi orang lain itu penting, tapi menyayangi diri sendiri, menjaga harga diri sendiri, jauh lebih penting. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran bukan berarti kelemahan. Jangan pernah mengira perempuan yang diam itu tidak punya kekuatan. Kadang, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan jangan pernah merendahkan orang yang justru memegang catatan tentang dirimu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang tidak menghargai mereka, demi sebuah kata yang mereka sebut keluarga. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak pernah punya nilai tukar. Tidak ada angka yang sepadan dengannya. Ada juga banyak suami seperti Mas Haryo yang memilih diam saat istrinya dilukai. Mengira diam itu menjaga kedamaian. Padahal diam, mereka adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang lupa bahwa menantu bukanlah pelayan, melainkan manusia yang punya hati dan harga diri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan atau untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Kini, di kantor kecil saya, dikelilingi angka-angka yang jujur dan orang-orang yang menghargai saya. Saya akhirnya menemukan rumah saya. Sebuah rumah yang tidak dibangun dari tembok dan harta, tapi dari harga diri, ketenangan, dan keberanian untuk memulai kembali. Kalau kamu pernah berada di posisi yang sama, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin keberanianmu akan menjadi pelita bagi orang lain juga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.